ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. Amma ba'd. Sahabat mawaddah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas sedikit tentang i'tikaf Ramadan. I'tikaf adalah salah satu jalan yang mudah untuk meraih malam yang penuh dengan kemuliaan, yaitu Lailatul Qadar. I'tikaf secara bahasa berasal dari kata i'takafa, i'takifu, i'tikafan, yang maknanya adalah menetap pada sesuatu, menetap. Adapun secara syar'i, i'tikaf maknanya adalah menetap di masjid untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dilakukan oleh orang yang khusus dan juga dengan tata cara yang khusus. Apa tujuan i'tikaf? Al-Imam Ibnu Qayyim menjelaskan bahwasanya maksud i'tikaf adalah mengonsentrasikan hati. Agar apa? Agar beribadah penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. I'tikaf berarti seorang menyendiri dengan Allah dan memutuskan diri dari berbagai macam kesibukan dengan makhluk. Makanya orang yang beriktikaf itu hanya konsentrasinya beribadah saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan hati yang seperti ini, ketergantungan hatinya kepada makhluk akan berganti kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa cinta dan harapnya akan beralih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tentu saja merupakan maksud yang sangat luar biasa dari ibadah yang mulia ini, dan semakin sempurna jika dilakukan dengan di bulan Ramadan, itu ibadah puasa. Kemudian apa dalilnya i'tikaf? Al-Imam Ibnu Munzir dia mengatakan yang bahwasanya para ulama sepakat bahwa i'tikaf itu hukumnya sunnah, bukan wajib, kecuali jika seorang mewajibkan bagi dirinya, yaitu bernazar untuk melaksanakan i'tikaf. Dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takiful ashral awakhir min Ramadan." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa beriktikaf pada 10 hari terakhir pada bulan Ramadan. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Abu Hurairah berkata, Nabi SAW biasa beriktikaf pada bulan Ramadan selama 10 hari. Namun pada tahun wafatnya beliau beriktikaf selama 20 hari. Waktu iktikaf yang lebih afdal, yang utama adalah pada akhir Ramadan, yaitu 10 hari terakhir bulan Ramadan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Aisyah, ia berkata bahwa Nabi SAW beriktikaf pada 10 hari yang akhir Ramadan hingga wafatnya. Kemudian istri-istri beliau pun beriktikaf setelah kepergian beliau. Nabi SAW beriktikaf pada 10 hari terakhir dengan tujuan agar mudah meraih malam penuh kemuliaan, yaitu Lailatul Qadar, untuk menghilangkan segala kesibukan dunia sehingga mudah bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga untuk memperbanyak doa dan zikir ketika itu. Kemudian, apakah i'tikaf harus dilakukan di masjid? Jawabannya adalah iya, masjid. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa la tubashiruhunna wa antum 'akifuna fil masajid."
janganlah kalian mencampuri ya mereka sedangkan kamu beriktikaf di dalam masjid. Ya, surah Al-Baqarah. Demikian juga dikarenakannya Rasulullah SAW dan istri-istri beliau melakukan iktikaf di masjid, ya, tidak pernah melakukannya di rumah. Kemudian yang harus kita ketahui adalah batasan masjid, ya, yang boleh digunakan untuk iktikaf. Ibnu Rushd menyebutkan ada 3 pendapat ulama, ya, tentang batasan masjid yang boleh digunakan untuk iktikaf. Dalam kitabnya Bidayah Al-Mujtahid. Pendapat yang pertama adalah iktikaf hanya boleh dilakukan di 3 masjid, ya. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Dan ini merupakan pendapat Huzaifah bin Yaman dan juga salah satu ulama tabi'in Sa'id bin Al-Musayyib. Akan tetapi pendapat ini adalah pendapat yang lemah. Pendapat yang kedua, iktikaf hanya boleh dilakukan di masjid jami', ya. Masjid jami' adalah masjid yang digunakan untuk salat Jumat. Pendapat yang ketiga, iktikaf boleh dilakukan di semua masjid, baik jami' maupun bukan jami'. Dan ini merupakan pendapat jumhur ulama, ya. Di antaranya Imam Asy-Syafi'i, Abu Hanifah, Ats-Tsauri, dan juga pendapatnya Imam Malik. Dan ini adalah pendapat yang paling kuat insyaallah. Yang membatalkan iktikaf, yang pertama adalah iktikaf akan menjadi batal tatkala keluar masjid tanpa alasan syar'i dan tanpa ada kebutuhan yang mubah dan juga mendesak. Boleh keluar masjid, ya, tapi ada alasan syar'i, ya, dan juga ada kebutuhan yang mendesak. Yang kedua, iktikaf batal jika berjima'. Kemudian apa saja yang dilakukan ketika iktikaf, yang boleh dilakukan ketika iktikaf? Yang pertama, keluar masjid disebabkan ada hajat, ya, kebutuhan yang harus ditunaikan, ya, seperti keluar untuk mencari makanan, minuman, ya, serta ada hajat lain yang tidak bisa dilakukan di dalam masjid. Yang kedua, melakukan hal-hal yang mubah, seperti mengantarkan orang yang mengunjunginya sampai pintu masjid, ya, atau bercakap-cakap, berbicara dengan orang lain. Yang ketiga, istri mengunjungi suami yang beriktikaf, ya, dan berdua-duaan dengannya boleh. Yang keempat, mandi dan berwudu di masjid, ya, mandinya di masjid. Yang kelima, boleh membawa kasur untuk tidur di masjid, ya, jika khawatir takut mengotori masjid. Adab iktikaf, hendaknya seorang yang iktikaf, ya, menyibukkan diri dengan melakukan semua ketaatan, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti berdoa, berzikir, bersalawat, ya, untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengkaji Al-Qur'an, ya, mengkaji hadis, ya, dan juga yang lainnya tentang ilmu tentang dinul Islam, ya. Dan dimakruhkan, ya, untuk menyibukkan diri dengan perkataan dan perbuatan yang tidak bermanfaat, ya. Mungkin ini saja yang bisa disampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.